Kristus menurut Santo Markus. Markus pasal 16 ayat 15 sampai dengan 20. Lalu Yesus berkata pada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya akan dibaptis, akan diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru. Bagi mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian pada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja, meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah jembatan yang termasyhur. Dibangun jembatan yang kokoh dengan patung malaikat yang gagah dan besar berdiri di kiri kanan. Ide pembuat patung itu adalah agar siapa saja yang melintasi jembatan ini selalu melihat patung malaikat, maka ingat Tuhan, sehingga dia tidak akan ugal-ugalan berkendaraan. Tapi bertahun-tahun sampai berpuluh-puluh tahun, patung itu tetap pada dirinya, tapi tidak ada yang memperhatikan patung itu. Bahkan ada yang beranggapan bahwa patung itu hanyalah aksesoris bagian dari fondasi jembatan. Sehingga cara orang berkendaraan, sopan santun berlalu lintas, tidak ada efeknya sama sekali. Semua acuh tak acuh. Bahkan mungkin ketika patung itu pun hancur, berdebu, rusak, tidak ada yang peduli. Sehingga makna pembangunan patung pun tidak tercapai. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, gereja kita bisa runtuh, bisa hancur karena sikap acuh tak acuh umatnya. Sikap acuh tak acuh memang tidak memacu atau memenggal gereja, mencekik dan membuatnya mati secara perlahan. Hal ini menyadarkan kita bahwa dengan tidak berbuat apa-apa pun terhadap gereja, itu sama artinya dengan antikristus yang ingin memberangus gereja secara sistematis. Sayangnya, orang baru sadar akan hal itu ketika semua sudah terlambat. Yakni tatkala gereja di Eropa hanya berubah menjadi tempat objek wisata, turis datang dari seluruh penjuru dunia, tetapi mereka kagum dengan arsitekturnya, dengan barang-barang peninggalan sejarah. Bahkan cuil pun yang ada di keramik itu difoto karena ini peninggalan sejarah. Tapi tidak ada yang terkesan dengan cara semangat hidup umat di gereja itu. Gereja kita suatu waktu bisa menjadi bagian dari museum karena sudah tidak ada lagi yang mau datang ke gereja. Hal ini bisa dideteksi dari banyak umat yang mencari dalih untuk tidak ke gereja. Alasan daring, alasan sakit gigi, alasan beribu-ribu. Tetapi untuk datang, apalagi untuk tugas liturgi, ada beribu banyak elegi litani untuk menolaknya. Ketika kita lebih mudah melontarkan kritik terhadap pengurus gereja, kepada pastor gereja, kepada hierarki, daripada turut menyingsingkan lengan dan membangun melayani umat bersama, saat itulah detik-detik
hanya menanti waktu untuk keruntuhan gereja. Pesta kenaikan Tuhan Yesus ke surga berarti permulaan karya baru bagi para murid dan pengikut Kristus. Dengan kuasanya kita percaya secara dewasa terus meneruskan pewartaan karya Kristus. Kristus yang mulia mengundurkan diri dari pandangan orang, pandangan para murid, agar para murid dengan kuasa yang telah diberikan oleh Yesus meneruskan warta gembira penciptaan baru itu. Saudara-saudariku, Anda, saya, kita semua diutus oleh Tuhan untuk menerus kembangkan kerajaan Allah, entah di mana, kapanpun, pada siapapun. Karena bila kita hanya menunggu, berharap, dan tidak berbuat apa-apa, gereja akan runtuh dan semua akan sia-sia ketika kita baru sadar semua sudah terlambat. Mari sing-singkan Anda melayani Tuhan. Tuhan memberkati.